A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa kissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimud dillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 61. Qila al-muqirru bit-taqsiri abadam mahmudun wal iqraru bit-taqsiri alamatul qabuli. Dikatakan orang yang mengakui akan kelemahan dirinya untuk taat selama-lamanya adalah terpuji, sedangkan mengakui kelemahan dalam taat adalah tanda diterimanya amal. Orang yang mengakui bahwa dirinya belum dapat beramal soleh merupakan suatu tanda bahwa dia terhindar dari penyakit sombong. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin
Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Pada kesempatan yang baik ini kami bisa hadir kembali bersama ibu-ibu Majelis Taklim BCA di Masjid An-Nur yang berada di Kota Baru Ndriyorejo Gresik, Jatim, Indonesia. Alhamdulillah kami bisa hadir kembali untuk mengajak diri kita, kepada keluarga besar kita dan juga umat Islam untuk berdakwah melalui senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan merahmati diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-Baqarah ayat 61. Ketika Bani Israel tersesat di padang pasir Sinai, mereka berkata kepada Nabi Musa alaihi salam bahwa mereka tidak tahan terhadap satu jenis makanan saja, sedang yang ada hanya man dan salwa. Surat Al-Baqarah ayat 57. Mereka berkata demikian karena keingkaran mereka terhadap Nabi Musa alaihi salam dan kebanggaan terhadap kehidupan mereka dahulu. Jadi orang itu kalau berbangga-banggaan yang akhirnya lupa untuk kehidupannya sendiri itu. Bahkan dia berani melawan para nabi dan rasul dikarenakan mereka melakukan yang namanya kesombongan. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Apalagi kalau yang diremehkan itu seorang nabi, maka tentu dosanya sangat besar. Sehingga meremehkan nabi akhirnya juga meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Bani Israel kemudian meminta kepada Nabi Musa alaihi salam agar berdoa kepada Tuhan, semoga dia mengeluarkan sayur-sayuran yang ditumbuhkan bumi sebagai ganti man dan salwa. Mereka tidak mau berdoa sendiri, tetapi mengharapkan Nabi Musa alaihi salam yang berdoa kepada Tuhan. Ini namanya manja ya Bu ya. Jadi mestinya ya sudah diajari berdoa, ya namanya umat itu ya harus berdoa. Jangan sampai mengandalkan seorang nabi saja. Itu namanya tidak mandiri. Jadi kalau kita sudah diajari sebuah doa oleh orang tua kita, oleh ayah kita, oleh ibu kita, oleh ustadz ustadzah kita, waktu kita sekolah dulu, maka kita harus mempraktekannya. Jadi jangan sampai mengandalkan doanya orang tua saja, sementara kita tidak mau berdoa. Itu termasuk anak yang tidak mandiri. Karena mereka memandang Nabi Musa alaihi salam adalah orang yang dekat kepada Tuhan, dan lagi pula dia seorang nabi yang dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayur mayur dan lain-lain yang mereka minta itu
banyak terdapat di kota-kota, tapi tidak terdapat di padang pasir. Sebenarnya permintaan itu tidak sukar dicari, karena mereka dapat memperolehnya asal saja mereka pergi ke kota. Jadi ya harus kreatif ya Bu. Kalau di sini tidak ada, berarti di mana Bu? Kalau di sini tidak ada, berarti di sana. Kalau di sana nggak ada, berarti di situ. Nah, gitu dicari. Jadi cari terus pasti ada ya. Nabi Musa alaihissalam menolak permintaan itu dengan penuh kekecewaan dan kejengkelan, serta mencela sikap mereka karena mereka menolak man dan salwa. Makanan yang sebenarnya mengandung nilai gizi yang tinggi dan sangat diperlukan oleh tubuh diganti dengan sayur mayur yang lebih rendah gizinya loh Bu. Sudah dikasih man, sudah dikasih salwa ya, daging ya, dan juga manis ya, makanan-makanan yang manis yang energi gizinya lebih tinggi, tapi mereka umatnya ini sangat durhaka kepada nabinya, akhirnya minta sesuatu yang aneh-aneh ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka keluar dari gurun Sinai dan pergi menuju kota. Di sana mereka akan mendapatkan yang mereka inginkan, sebab gurun Sinai tempat mereka tinggal sampai batas waktu yang telah ditentukan Allah tidak dapat menumbuhkan sayur-sayuran. Mereka tinggal di gurun Sinai itu karena mereka lemah dan tidak tabah untuk mengalahkan penduduk negeri yang dijanjikan bagi mereka. Mereka akan lepas dari hal yang tidak mereka sukai bila mana mereka memiliki keberanian memerangi orang-orang yang di sekitar mereka, yaitu penduduk bumi yang dijanjikan Allah dan menjamin memberi pertolongan kepada mereka. Oleh sebab itu hendaknya mereka mencari jalan untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan. Jadi namanya penduduk pribumi itu harus kreatif ya, harus cerdas, harus pinter ya, bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga kalau kita ini pandai, kalau kita ini cerdas, beriman yang kokoh, beriptek yang kokoh, maka kita akan jadi apa Bu? Jadi orang yang terhormat di negeri sendiri. Jangan pasrah, belum usaha sudah pasrah. Cita-citanya apa, Dek? Malah jarene peminta-minta, naudzubillah. Apa cita-citamu? Jadi pengemis Pak. Astagfirullahaladzim. Cita-citanya apa Bu? Bu Desi apa dulu cita-citanya waktu sekolah? Jadi dokter. Ya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit ya. Jadi guru yang baik, jadi presiden, jadi menteri, jadi pemimpin, begitu ya. Ojo jadi tukang prit. Ya, jadi itu harus ditanamkan kepada anak didik kita supaya mereka mampu bersaing ya di zamannya nanti. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan penolakan Nabi Musa alaihissalam terhadap permintaan mereka, dan sebelumnya telah membentangkan pula segala nikmat yang dikaruniakan kepada mereka, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengemukakan beberapa kejahatan keturunan Bani Israel yang datang kemudian, yaitu mereka mengingkari ayat-ayat Allah, membunuh nabi-nabi dan
pelanggaran mereka terhadap hukum-hukum Allah. Oleh sebab itu Allah menimpakan kepada mereka kehinaan dan kemiskinan sebagai wujud kemurkaannya. Loh Bu, jadi kalau orang itu berani kepada Allah, berani kepada Rasulullah, mengingkari ayat-ayat Allah, ya pasti akan diapakan Bu? Akan diadab oleh Allah. Makanya hati-hati, harus banyak-banyak mengaji supaya paham dinul Islam ini. Sudah semestinya mereka menerima murka ilahi, menanggung bencana dan siksaan di dunia dan adab yang pedih di akhirat. Demikian pula mereka mendapatkan kehinaan dan kemiskinan karena mereka selalu menolak ayat-ayat Allah yang telah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam berupa mukjizat yang telah mereka saksikan sendiri. Kedurhakaan dan penolakan mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam adalah suatu bukti bahwa ayat-ayat Allah tidak berpengaruh pada jiwa mereka. Mereka tetap mengingkarinya, padahal umatnya tadi itu bersama Nabi Musa apa tidak Bu? Bersama-sama Nabi ya Bu. Diajak ke Gunung Sinai mendapatkan kitab Taurat, diajak mengkaji, diajak membaca, diajak memahami, diajak mengamalkan, diajak berdakwah. Tapi umat Bani Israel ini mokong-mokong ya Bu. Naudzubillah summa naudzubillah. Mereka membunuh para nabi dari golongan mereka tanpa alasan yang benar. Memang sesungguhnya orang yang berbuat kesalahan kadang-kadang meyakini bahwa yang diperbuatnya adalah benar. Perbuatan mereka yang demikian itu bukan karena salah dalam memahami atau mentafsirkan hukum, tetapi memang dengan sengaja menyalahi hukum-hukum Allah yang telah disyariatkan dalam agama mereka loh. Jadi mereka itu bukannya tidak paham Bu, tapi dia malah melawan arus, menentang arus ya. Sesuatu yang diperintahkan malah dilanggar, sesuatu yang dilarang malah dijalankan. Ya akhirnya jadilah terbalik nanti. Kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan kelancangan mereka membunuh para nabi karena mereka banyak melampaui batas ketentuan agama mereka. Seharusnya agama mempunyai pengaruh yang besar pada jiwa mereka sehingga penganutnya takut menyalahi perintah Allah. Apabila seseorang melampaui peraturan-peraturan atau batas-batas agama, berarti pengaruh agama pada jiwanya sudah lemah. Semakin sering dia melanggar batas hukum agama itu, semakin lemah pula lah pengaruh agama pada jiwanya. Sampai akhirnya pelanggaran ketentuan-ketentuan agama itu menjadi kebiasaannya, seolah-olah dia lupa akan adanya batas-batas agama dan peraturan-peraturannya. Akhirnya lenyaplah pengaruh agama dalam hatinya. Akhirnya agamanya tidak apa Bu? Tidak bekas beragama, tapi kayak orang tidak beragama. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Mudah-mudahan kita umat Nabi Muhammad ini tidak seperti umatnya Nabi Musa ini. Mudah-mudahan kita mampu untuk SWA. Apa Bu SWA Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sami'na wa atokna, itu baik ya. Jadi kami dengar terus kami taat. SWA yang jelek apa Bu? SWA yang jelek sami'na wa asoina. Jadi Bani Israel itu kami dengar kami langgar. Tidak manut sama nabinya, akhirnya hidupnya sengsara ya Bu. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan umat Islam ini semakin lama semakin kokoh iman dan takwanya, dan mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang baldatun
thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah mereka panjang umur, bil barokah, wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wa husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang maha rahman, ya Allah yang maha rahim, berikanlah kepada seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.